Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Kastusabil, offering AB. Berikut adalah penjelasan untuk tugas 2, statistik Bose-Einstein. Yang pertama adalah makna fisis dari persamaan pada buku Ponton. Untuk persamaan 4.1, sigma ns epsilon s sama dengan E dan sigma ns sama dengan N. Nah, sebelum menentukan makna fisis persamaan, perlu diketahui sebelumnya bahwa sebuah konfigurasi dari sebuah assembly dapat ditentukan dengan membuat sheets atau pengelompokan atau tingkat-tingkat S energi yang terdiri dari sejumlah gas keadaan dengan energi pada rentang epsilon S sama dengan epsilon S plus D epsilon S dan sejumlah NS system. Nah, energi pada keadaan yang berbeda dalam satu kelompok umumnya berbeda. Nah, tetapi karena perbedaan energi pada keadaan yang berbeda ini sangat kecil, mendekati 0, maka kita dapat mengasumsikan bahwa energi dalam satu kelompok diwakili oleh satu nilai energi saja. Nah, yang mewakili ini disebut dengan energi efektif atau energi rata-rata dari sistem pada kelompok S. Biasanya disimbolkan dengan epsilon S. Sehingga jadi epsilon S di sini adalah energi rata-rata pada suatu keadaan, energi rata-rata dari sejumlah N sistem pada tingkatan S. Jika digambarkan dalam tabel, misalnya seperti ini, pada kelompok pertama atau tingkat pertama ada sejumlah G1 keadaan dengan energi rata-rata untuk sejumlah N1 sistemnya itu adalah epsilon 1. Seterusnya untuk kelompok atau tingkat energi kedua sampai dengan kelompok energi ke S. Nah, selanjutnya jumlah total sistem pada assembly itu berarti adalah penjumlahan dari jumlah sistem pada masing-masing level atau kelompok. Nah, yang biasanya disimbolkan dengan N besar. N besar ini berarti jumlah sistem pada sebuah assembly. Sedangkan N kecil itu artinya jumlah sistem pada tingkatan tertentu. Nah, sedangkan energi pada tingkatan tertentu, karena sebelumnya diketahui kalau energi rata-ratanya itulah epsilon 1, maka dikalikan dengan jumlah sistem pada tingkatan tersebut. Sehingga energi total pada tingkatan ke-1 misalnya itu adalah S1 dikali N1. Kalau pada tingkatan ke S, maka NS dikali dengan epsilon S. Nah, setelah tahu maka dapat ditentukan atau disimpulkan makna fisis dari persamaan ini. Yang pertama, energi total E pada sebuah assembly. Energi total E pada sebuah assembly adalah penjumlahan dari seluruh energi pada kelompok-kelompok energi atau NS epsilon S. Nah, di mana energi pada kelompok-kelompok energi adalah energi rata-rata sistem dikali jumlah sistem pada kelompok tersebut. Nah, kemudian yang persamaan kedua, sistem total ini seharusnya adalah N. Sistem total pada sebuah assembly adalah penjumlahan dari jumlah sistem pada tiap-tiap kelompok energi atau sigma NS. Nah, kemudian soal yang kedua adalah menentukan bobot konfigurasi. Sebelum menentukan bobot konfigurasi perlu diketahui terkait sifat-sifat dari boson atau partikel untuk statistik Bose-Einstein. Yang pertama, partikel boson itu tidak terbedakan. Artinya misal saya memiliki pada level ke-1 saya memiliki satu buah boson, satu buah sistem. Dan pada level 2 saya memiliki satu buah sistem. Ketika sistem ini ditukar, tidak menghasilkan konfigurasi baru. Kemudian dia tidak
mengikuti prinsip eksklusi Pauli, artinya pada sebuah tingkatan energi tidak dibatasi untuk satu sistem saja. Nah, selain itu untuk menentukan berkonfigurasi juga perlu diketahui persamaannya. Nah, misal kita tinjau sebuah assembly pada level ke S dengan 6 keadaan dan sejumlah 5 sistem seperti ini. Nah, sistem-sistem ini dapat diatur penyusunannya di dalam ke-6 assembly tersebut bebas. Misalnya pada penyusunan ini pada keadaan pertama ada 1 sistem, keadaan kedua 2 sistem, keadaan ketiga dan keempat 0 sistem, keadaan kelima 2 sistem, keadaan keenam 0 sistem. Atau misal seperti ini, sekarang pada keadaan 1 2 sistem, keadaan 2 1 sistem, ketiga dan keempat 0 sistem, keadaan 5 2 sistem, dan keenam 0 sistem, atau seperti ini, dan seterusnya. Jika diperhatikan jumlah cara penyusunan sistem ini itu adalah sama dengan total cara kombinasi batas-batas sistem dengan jumlah sistem. Artinya apa ya? Misal seperti ini. Maka pada keadaan 1 0 sistem, keadaan 2 0 sistem, keadaan 3 0 sistem, baru di keadaan keempat ada 1 sistem, keadaan 5 0 sistem, dan keadaan 6 ada 4 sistem. Atau misal seperti ini, sekarang pada keadaan 5 itu ada 1 sistem, keadaan 6 ada 4 sistem. Atau seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya adalah total cara penyusunan penyusunan sistem-sistem, pengacakan sistem-sistem dengan pembatas sistem. Pembatas sistem itu adalah jumlahnya adalah GS-1. Di sini ada 5, kemudian keadaannya ada 6, sekarang pembatasnya ada 5. Kemudian plus jumlah sistem. Nah, ini kan cara-cara penyusunan antara pembatas sistem dengan bola-bola sistem ini. Jika disusun misal ini ke sini dan seterusnya, itu kan adalah GS-1 plus NS, kemudian difaktorial. Faktorial ya, sehingga kita dapatkan persamaannya untuk jumlah penyusunannya adalah GS-1 plus NS difaktorial. Itu adalah jumlah cara penyusunan ini. Misal seperti ini, ditukar seperti ini, dan seterusnya. Nah, tapi di sini perlu diingat kembali bahwa boson itu tak terbedakan. Artinya misal sistem ini, misal yang ini dengan yang ini ditukar seperti ini, dia tidak menghasilkan konfigurasi baru. Nah, pertukaran bola-bola sistem ini terhadap sistem-sistem yang lain, terhadap bola-bola sistem yang lain, itu adalah sejumlah NS faktorial. Ya, pertukaran ini adalah sejumlah NS faktorial. Sedangkan untuk cara-cara penyusunan batas-batas sistem terhadap batas-batas sistem yang lain yang juga tidak menghasilkan konfigurasi baru, itu sejumlah GS-1 faktorial. Nah, sehingga persamaan ini perlu dibagi dengan GS-1 faktorial dikalikan dengan NS-1 faktorial. Nah, jumlah penyusunan ini baru untuk sistem pada level KS saja. Nah, untuk assembly dengan beberapa sistem dari sistem 1, 2, 3, dan 4, maka tinggal dikalikan dan atau ditulis dalam notasi produk seperti ini. W artinya jumlah cara untuk menyusun sistem-sistem partikel yang berbeda pada tingkatan dan keadaan energi yang berbeda. Nah, sekarang masuk ke soal yang kedua. Nah, di sini ada sebuah assembly. Untuk assembly pertama itu terdiri dari 2 buah sistem, kemudian 2 buah tingkatan energi, kemudian keadaan energi pada level pertama itu ada 2 keadaan energi ini, kemudian pada level kedua ada 1 tingkatan energi. Nah, yang pertama yang perlu ditentukan adalah membuat tabel ini penyusunan
untuk tiap-tiap tingkat energi. Nah, dengan kolom yang dengan bagian kolom ini adalah bagian penyusunan 1, 2, 3, dan yang bagian kiri adalah level energi atau tingkatan energi. Misal dengan cara penyusunan seperti ini. Pada penyusunan pertama untuk level 1 ada 2 sistem, dan pada level 2 ada 0 sistem atau penyusunannya 2, 1, 2, 0. Untuk penyusunan kedua misal 0, 2, dan untuk penyusunan ketiga 1, 1. Nah, selanjutnya setelah cara penyusunannya telah ditentukan adalah menentukan bobot konfigurasi untuk penyusunan 1, penyusunan 2, penyusunan 3, sehingga nanti bobot konfigurasi totalnya adalah penjumlahan untuk bobot konfigurasi pada penyusunan 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah pertama-tama menentukan untuk bobot konfigurasi pada penyusunan 1 untuk penyusunan 2, 0. Nah, persamaannya sesuai yang telah didapatkan tadi. Y1 sama dengan produk dari GS-1 plus NS faktorial dibagi dengan GS-1 faktorial kali NS faktorial. G1 atau keadaan pada level 1, tadi pada gambar assembly-nya adalah 2 keadaan. Kemudian N1 atau sistem pada level 1 itu adalah 2 sistem. Sedangkan G2 keadaan pada level kedua itu adalah 1 keadaan saja. Kemudian sistemnya 0. Ini 2 minus 1, 1 plus 2 jadi 3 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 0 faktorial, 0 faktorial, sehingga sama dengan 6/2 kali 1/1 sama dengan 3 buah cara penyusunan, atau jika digambarkan dalam tabel seperti ini. Nah, karena boson itu tak terbedakan, jadi misal ini tertukar, tidak menghasilkan konfigurasi baru. Nah, selanjutnya untuk penyusunan kedua. Pada penyusunan kedua itu susunannya 02, susunannya 02. Sistem pada level pertama itu 0, kemudian sistem pada level kedua itu 2. Kemudian 2 minus 1, 1 faktorial, 1 faktorial, 0 faktorial, 2 faktorial, dibagi 1/1 sehingga didapatkan satu cara penyusunan saja, atau jika digambarkan hanya seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk penyusunan ketiga dengan cara yang sama. Sekarang sistemnya adalah 1-1, penyusunannya adalah 1-1. Pada level pertama ada satu sistem, dan pada level kedua juga ada satu sistem. Sama dengan ini ya, 2 minus 1, 1 plus 1, 2 faktorial, 2 minus 1, 1 faktorial, 1 faktorial, kemudian 0 ditambah 1, 1 faktorial, 0 faktorial, 1 faktorial, dan didapat 2/1. Ini 2/1, 2/1 dikalikan 1/1 sama dengan 2 buah cara penyusunan, atau jika digambarkan dalam tabel seperti ini. Ini karena tidak terbedakan, sehingga ini jika dibalik tidak menghasilkan konfigurasi baru. Nah, sehingga jika ditotal semuanya dari W1, W2, W3 didapatkan bobot konfigurasinya itu adalah 6. Atau jika digambarkan kembali, tadi pada penyusunan pertama ada 3 buah cara, pada penyusunan kedua hanya 1 cara, pada penyusunan ketiga ada 2 cara. Totalnya adalah 6 cara penyusunan. Selanjutnya untuk assembly yang kedua, terdapat 3 buah sistem.
kemudian 2 buah tingkatan energi, kemudian keadaan energi atau degenerasi pada level pertama itu hanya 1, kemudian keadaan energi pada level kedua ada 2. Nah, kembali membuat tabel. Untuk yang bagian kolom adalah kolom penyusunan, kemudian baris level energi. Di sini pada penyusunan pertama itu adalah kombinasi 3 0. Pada level 1 3, pada level 2 0 sistem. Kemudian pada penyusunan 2 itu 2 1, penyusunan ketiga 1 2, dan pada penyusunan keempat 0 3. Selanjutnya sama, menentukan bobot konfigurasi untuk penyusunan 1, 2, 3 maupun 4. Kemudian nanti di total. Pertama menentukan penyusunan untuk menentukan bobot konfigurasi untuk penyusunan pertama 3 0. Jumlah keadaan G1 pada level pertama atau G1 adalah 1. Kemudian jumlah sistem untuk level ke-1 itu ada 3 sistem, sedangkan keadaan untuk level kedua atau dari generasi pada level kedua itu adalah 2, dengan pada tingkatan kedua itu 0 sistem, sehingga didapat melalui perhitungan ini 3 faktorial, 0 faktorial, 3 faktorial, 2 minus 1, 1 faktorial, 1 faktorial, 0 faktorial, dapat 6/6 ya, kali 1/1 sama dengan 1. Cara penyusunan, atau jika digambarkan seperti ini. Selanjutnya untuk penyusunan kedua, bobot konfigurasi pada penyusunan kedua. Sekarang untuk penyusunan 21. Penyusunan 21. Didapat 1 minus 1 plus 2 faktorial, 1 minus 1 0 faktorial, 2 faktorial, 2 minus 1 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, sehingga didapat 1 kali 2 sama dengan 2. Cara penyusunan seperti ini. Ini lagi-lagi karena tidak terbedakan, maka kalau kita tinjau untuk Maxwell-Boltzmann maka ada maka ada pembeda, misalnya di sini A, B, C, maka bisa dibentuk konfigurasi baru, misal B, C, A. Tapi karena ini tidak terbedakan, sehingga hanya ada 2 cara penyusunan. Selanjutnya untuk bobot konfigurasi untuk penyusunan 3 atau penyusunan 1 2. Penyusunan 1 2. Didapat 1 minus 1 0 plus 1 1 faktorial, 1 minus 1 0 faktorial, 1 faktorial, 2 minus 1 1 plus 2 3 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, didapat 6/2. Ya, 6/2 sama dengan 3. Ini ada 3 cara penyusunan. Kemudian selanjutnya untuk penyusunan keempat, penyusunan 03. Penyusunan 03 1 minus 1 0 plus 0 0 faktorial, 1 minus 1 0 faktorial, 0 faktorial, 2 minus 1 1 plus 3 4 faktorial, 2 minus 1 1 3 faktorial, 4 faktorial berarti 4 kali 3 12 kali 2 24, 3 kali 2 6, 4 bagi 6 4, maka didapatkan 4 cara penyusunan. Selanjutnya cara-cara penyusunan di total, sehingga 1 plus 2 plus 3 plus 4 sama dengan 10 cara penyusunan. Atau jika digambarkan dalam tabel seperti ini, ada penyusunan pertama ada 1 cara, penyusunan kedua ada 2 cara, penyusunan ketiga ada 3 cara, dan penyusunan keempat ada 4 cara. Demikian
penjelasan untuk tugas 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.